Itu semua yang dia minta itu sebetulnya adalah satu, seserahan, kedua, hadiah ulang tahun, ketiga, cincin tunangan. Konflik perceraian antara mantan pasangan suami istri Atta Larik-Syah dan Tsania Marwa tak kunjung usai. Sempat mereda beberapa waktu lalu, kini konflik keduanya terkait gugatan harta gonogini kembali memanas. Pasalnya, beberapa waktu lalu pihak Atta Larik meminta kepada Tsania untuk mengembalikan beberapa barang yang merupakan pemberian hadiah serta seserahan sebelum keduanya menikah. Hal tersebut tentu saja membuat pihak Tsania merasa bingung, lantaran barang-barang yang menjadi gugatan harta gonogini adalah harta bersama, bukanlah barang pemberian yang sudah menjadi harta pribadi. Yang jelas yang terakhir terjadi adalah memang ada pemeriksaan setempat. Sebelum di kediaman klien saya, itu ada disente alias pemeriksaan setempat di kediamannya tergugat Atta Larik. Ya, makanya ini kan balas-balasan gitu kan, memang dicek dua-duanya. Nah, waktu di tempat tergugat, kita hanya mendapatkan mobil Mercy dan meja makan beserta kursinya. Nah, yang lucunya, yang barang-barang lain seperti tas dan sepatu yang notabene pernah diakui dari pihak tergugat dalam live TV ya, katanya barang-barangnya itu ada di situ, tapi dibuat mainan anak-anaknya. Kita udah jadikan itu, rekaman itu jadi barang bukti di pengadilan. Kita setel juga di depan hakim, tertawa prihatin dan melihat, oh cuman adanya begini. Nah, di kemudian hari, itu kan 16 Desember 2020. Nah, kemarin itu tanggal 22 ya? 22 Januari di kediaman klien kami ada balasan, kunjungan balasan yang didelegasikan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pengadilan Agama Cibinong menyerahkan delegasinya ke Pengadilan Jakarta Barat, Agama Jakarta Barat, yang datang hanya satu hakim. Bapak siapa saya lupa nanya persisnya kan. Nah, disitulah kita memperlihatkan satu bukti yang dia minta, yaitu BPKB ya. BPKB sudah jadi barang bukti. BPKB Mercy yang mobilnya di tempatnya Cibinong kan? Cibinong, ya. Tapi kita taruh BPKB itu juga sebagai barang bukti, di list barang bukti kan kami sudah tunjukkan di muka hakim juga sebetulnya. Nah, sebetulnya di dalam peninjauan setempat kemarin itu ya kami nggak perlu nunjukin lagi sebetulnya, tapi kita tunjukin karena kita jadiin bukti kan, harusnya udah jelas kan. Nah, tapi di dalam rekonvensi dia minta ada cincin tabur ya, jam Hermes, kemudian ada Rolex, ada emas batangan. Nah, yang itu semua yang dia minta itu sebetulnya adalah satu, seserahan, kedua, hadiah ulang tahun, ketiga, cincin tunangan. Dan emas batangan itu sudah hasilnya, uangnya sudah pernah ditransfer ke rekening tergugat. Makanya agak shock juga saya menilai rekonvensi yang dilakukan oleh pihak tergugat ini, yaitu penggugat rekonvensi itu mengada-ada. Kita mendalilkan 3,5 miliar, 3, sekian miliar ditambah 1,5 miliar ya. Itu maunya dibagi dua. Karena kan itu kita mendalilkan harta bersama dulu, totalnya 3, sekian miliar plus 1,5 miliar. Nah, kita taruh dua. Kita berdasarkan itu dasaran dari transfer yang ada. Karena kan kita punya rekening bersama. Ada print out uangnya lari kemana. Jadi ada yang jadi plafon, ada yang jadi sofa, ada yang jadi apa. Nah, kami menilai itu adalah harta bersama.
Karena definisinya harta bersama itu bukan sandang ya, bukan hadiah ya. Nah makanya ketika ada tas atau cincin atau jam apa yang segala macam yang sudah diserahkan atau dihibahkan ke pihak kami, klien kami, terus diminta lagi, saya agak bingung soal apa namanya, dia punya cara pandang untuk mespesifikasikan harta bawaan, harta bersama, harta hadiah, atau yang lainnya. Padahal di situ sudah ada kuasa hukumnya. Saya agak miris gitu loh. Tak berhenti sampai di situ, kebingungan pihak Sania semakin bertambah kala pihak Atalarik meminta kepada hakim untuk menggeledah 2 berangkas yang ada di rumah orang tua Sania. Padahal selama ini Atalarik tak pernah tinggal di kediaman mantan mertuanya tersebut. Sementara itu, Sania pun memberikan tanggapannya perihal permasalahan tersebut melalui pesan suara yang dikirimkan kepada kuasa hukumnya. Ketika di rumahnya Sania, klien kami, tiba-tiba ada ide dari mana, katanya amanah dari kliennya tergugat. Ketika itu di rumahnya orang tuanya klien saya, tiba-tiba dia bilang, Pak Hakim, di dalam itu tolong diperiksa ada brankas 2 biji. Kita bingung sambil termongong-mongong. Dia belum pernah tinggal di situ. Nah, tiba-tiba ada brankas 2. Dan dia bilang itu fakta. Dapat wangsit ya. Makanya dari situlah dia bilang ada pameo, ini penggeledahan lah. Emang dia polisi. Emang ini proses pidana. Ingat loh, ini adalah pengadilan atau peradilan tentang harta gono gini. Ketika untuk meminta barang bawaan, artinya harta pribadi yang misalnya kebawa atau terbawa oleh klien saya, ada forumnya sendiri yang diterangkan oleh rekan saya Pak Yadi, gugatan perdata atau laporan polisi Kalau memang ada. kalau memang ada. Sebelum kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong untuk harta gono ini, kami memisahkan yang namanya harta pribadinya Sania. Kami mintakan lewat somasi. Kita udah somasi 3 kali. Pertama ada lawyernya hari terdahulu namanya siapa namanya? Junedi. Ketemu. Katanya bla 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 bla, nggak nyambung. Yang kedua ada pengacaranya si Arik yang namanya Mas Junjunan ya. Dia bilang dia balas somasi kita akan dikembalikan nih. Ngajak ketemu tuh akan dikembalikan. Datanglah ke kantor saya kembaliin semua dengan syarat cincin sama gelang sama yang notabene itu tunangan dan seserahan dikembalikan ke pihak sana. Kita bingung dong. Pertama katanya mau dikembalikan, mau diserahkan, tahu suruh ngambil, terus ada syaratnya. Dari situ aja kita ini nggak punya itikat baik ini. Makanya kita langsung lapor polisi itu. Setelah itu, sebelum kita gugat gono gini. Cara saya aja menjelaskan, karena dari segi hukumnya mungkin lebih lebih bisa lah gitu. Karena memang saya juga sudah mempercayakan gugatan saya mengenai harta gono gini ini kepada Abang Herdian dan Pak Suyadi dan Bang Andi. Lain perseteruan harta gono gini, lain pula perseteruan perebutan hak asuh anak. Sejak awal berpisah, Atalarik dan Sania pun telah saling memperebutkan hak asuh kedua anaknya, Sarif dan Sabira. Namun usai berkali-kali bersih tegang masalah anak, hak asuh pun akhirnya dimenangkan oleh Sania. Sayangnya, meski begitu hingga kini Sania mengaku masih belum bisa menemui kedua anaknya lantaran masih bersama sang mantan suami. Kalau untuk masalah hak asuh, memang benar, alhamdulillah sudah inkrah, hak asuh jatuh ke tangan saya. Dan sekarang lagi mau memasuki proses penetapan eksekusinya. Jadi saya cuman mohon doanya aja supaya semua bisa berjalan sesuai dengan harapan, diberi kelancaran dan kemudahan.
Kalau terakhir ketemu anak, untuk anakku yang pertama Syarif itu udah hampir setahun, karena terakhir itu bulan Maret 2020 ketika belum di lockdown, jadi masih bisa sekolah. Saya ketemu di sekolah. Kalau Syabira udah setahun lebih, saya terakhir ketemu itu bulan November 2019, dan setelah itu nggak ada kontak apapun lagi, nggak pernah ada akses apapun. Dan terakhir waktu saya mengunjungi rumah mantan suami saya ketika keperluan sidang Gonogini itu juga, anak saya nggak ada di situ gitu, yang logikanya harusnya ada mengingat sekolah sekarang lagi online ya. Jadi ya itu hal yang mungkin bisa dinilai sendiri, nggak perlu saya jelasin. Jadi pasti perasaan saya sedih, iya jelas, saya rindu, pasti setiap detik dalam hidup saya rindu. Tapi sekarang saya cuman bisa minta doanya aja supaya semua dikasih kelancaran. Nah, yang pasti harapannya tetap kepentingan anak itu nomor satu. Tetap doa saya semua bisa berakhir dengan baik-baik aja, dengan damai dan sesuai harapan. Kalau untuk langkah selanjutnya kayaknya perlu dibicarakan lagi dengan kuasa hukum saya sendiri, yaitu Abang Herdian. Jadi mungkin nanti Abang Herdian aja yang follow up.